Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemimpin dan Perbaikan Usaha, yang beranggotakan 3 anak, yaitu saya sendiri, Nabila Zahiro, yang kedua Nanda Sulisia Puspa, dan yang ketiga Putri Nur Alima. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Sedangkan pengertian kepemimpinan menurut Islam adalah khilafah, imamah, imarah yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin atau juga kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam istilah umum, khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan, antara lain yang pertama, getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang terakhir, kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence, yang artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, kriteria kepemimpinan ideal. Dalam ilmu manajemen pada umumnya dikenal 3 kriteria kepemimpinan ideal. Pada umumnya, ketiga kriteria kepemimpinan ideal ini sering kita lihat pada diri para leader dalam praktek sehari-hari dalam memanage kantor atau perusahaan. Ketiga kriteria kepemimpinan ideal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang pemimpin mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya Bung Karno, Anwar Sadat, Mahatma Gandhi. Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil atau juga untuk mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, antara lain perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Selain itu juga dalam pandangan Islam menurut Zainud Tauhid Sa'adi mengatakan ada 4 kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang layak menjadi pemimpin. Pertama, memiliki akidah yang benar. Kedua, yakni memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Dan keempat, memiliki kecakapan manajerial dan administrasi dalam mengatur urusan-urusan duniawi. Selanjutnya, perbaikan usaha. Definisi usaha yaitu adalah sebuah kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi guna untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut istilah bahwa usaha dapat diartikan ke suatu kegiatan bidang bisnis, produksi, atau aktivitas jual beli suatu barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan berdasarkan aktivitas ekonomi, bahwa usaha merupakan suatu kegiatan ekonomi bisnis manusia yang tujuannya untuk mencari keuntungan guna untuk mencukupi kebutuhan dalam sehari-hari. Biasanya dalam hal ini, orang yang melakukan bisnis disebutnya dengan seorang pengusaha atau lebih tepatnya dengan seorang pembisnis. Untuk slide selanjutnya yaitu perbaikan usaha atau bisnis adalah berbagai cara yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk meningkatkan efektivitas usaha atau bisnis yang sedang dijalani. Beberapa tips yang harus dilakukan untuk memperbaiki usaha atau bisnis yaitu yang pertama, memiliki segmentasi yang tepat untuk produk yang akan dirancang. Yang kedua adalah
sebuah usaha yang dirancang sebagai cikal bakal industri haruslah memiliki nilai bisnis yang tepat, karena nilai bisnis ini akan menentukan posisi produk Anda di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan evaluasi penjualan produk dan menciptakan inovasi produk secara teratur. Yang keempat adalah memiliki orientasi bisnis masa depan yang matang. Dan yang kelima, melakukan evaluasi bisnis. Slide selanjutnya adalah pentingnya kepemimpinan dalam perbaikan usaha. Fungsi utama adalah membantu kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja secara efisien. Dalam perannya sebagai pelatih, seorang pemimpin dapat memberikan bantuan-bantuan yang khusus. 5 pentingnya kepemimpinan dalam perbaikan usaha yaitu yang pertama, pemimpin membantu akan terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Dan yang kelima yaitu pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Karena banyak kurangnya, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.